Halo dan selamat datang di Gagal Paham bersama saya Bunda. Saya Awi. eh, hari ini kita akan membahas tren baru, unik, bego, kocak. Apa? Ya pokoknya apa yang menarik untuk dibahas trending topik. Trending. Trennya namanya, aku lupa namanya. Water top. Waterpop. Water top. Waterpop. Waterpop. Ah, iya water top. Aku tadi ngomong waterpop. Jadi ada sebuah tren yang lagi booming di kalangan anak-anak muda, Gen Z, kayaknya nggak cuma anak muda, juga milenial, Anak-anak. akhir gitu juga mengikuti tren dimana jadi nggak kayak di Indonesia minum air putih itu normal, walaupun sekarang di kota-kota besar juga banyak anak mudanya yang nggak suka minum air putih, entah karena rasa air putih yang nggak ada rasanya. Nah, mereka ini membuat sebuah tren baru di mana mereka meracik air putih itu dengan segala macam benda-benda gitu, jadi dikasih rasa-rasa lah agar meningkatkan minat untuk minum air. Sebenarnya aku bingung sih ngomong gimana, cuman Ya nge-like wall. Enggak sih. Emang dan gitu. nah ya aja saja berarti. Ya apa trennya itu tuh kayak mempromosikan bahwa kita tuh harus menghidrasi diri sendiri agar tidak dehidrasi, agar tetap sehat gitu kan. Cuman caranya ini ya minum sih air ya tetap mau gimana pun air bisa menghidrasi, tapi air dicampur-campur sama Apa dikasih rasa-rasa, bukan rasa-rasa. dikasih rasa dikasih garam. Parah itu. Berarti dari dulu tren ini udah ada. Kalau sakit Enggak tiap saat ya. Ya gitu, trennya tuh bahkan tuh sampai dikasih kayak glitter. Memang food grade sih, tapi kayak glitter kayak gitu segala macamnya. Bahkan banyak tutorialnya di video-video pendek kayak TikTok, Short, Instagram. Instagram tuh apa ya? Reels, shoes. ya Mas lebih gampang ya. nggak buat mari mas pakai gula itu nggak? Gula. Gula nggak? Gula apa? Ya, manisnya Yang oleh gulanya. sugar. Ada ya white sugar ya. Ada yang pakai samarin, gula sugar, Gula sugar. gula sugar. Nah, aku tuh bingung. Jadi tuh mereka bilang ini biar nggak bikin diabetes pakai gula buatan gula apalah gitu yang pengganti gula tapi bikin manis gitu. Nah, hasilnya itu tetap berarti menyehatkan gitu, tapi nggak bikin diabetes. Yang nggak bikin gula meningkatkan gula karena itu non digest sugar kan untuk iya. Cuman untuk beberapa orang kan karena dia tuh gula, sebenarnya gula juga tapi bukan gula yang bisa kita cerna gitu. Jadi nggak meningkatkan apalagi Nggak meningkatkan, ya nggak memiliki indeks glikemik, jadi nggak naikin gula darah gitu. Tapi kan ada efek sampingnya karena dia nggak bisa kita cerna. Yang nyerna adalah bakteri-bakteri yang hidup di perut kita. Hasilnya kembung. Menjadikan Jadi kayak gitu. Gitu. kalau badan itu tikus nggak apa-apa ya. Kayaknya nggak bisa sendawa. Iya kan? Tapi kan sebenarnya kalau yang gula yang apa ya itu istilahnya gula non kalori gitu ya, pemanis yang bukan gula gitu, itu kan sudah banyak kita temuin juga Pak di kehidupan sehari-hari, kayak stevia contoh, yang gula apa sih yang biasanya diabetes gitu,
juga udah cabut kan, mulai yang dari puluhan pun Iya. itu kan juga um, ya banyak juga yang lain yang kayak tidak ada ya separin dulu tapi tidak tidak. Nah, tapi balik lagi ke tren bobot ini tadi. Sebenarnya kan ini tren ini muncul kan dipicu karena beda di Indonesia. Kayak di Indonesia kita pasokan air minum itu air galon yang rasanya ya B aja gitu. Apa Iklannya gitu. lebih kayak nggak ada rasa gitu ya kalau minum mandi kita tuh kayak nggak ada rasanya. Cuman kan yang ini kan trennya kan maraknya kan di negara-negara maju, yang mana di situ minuman mereka itu kan air minumnya biasanya dari tap water, yang rasanya itu rasa air keran. Makanya mereka tidak suka rasanya, mungkin ya mungkin. Tapi Iya aku belain aku. tapi kalau yang di video-videonya itu pakai botol-botol juga kan. Ya karena mereka nggak suka sama air ini kan kan karena kebiasaannya air itu nggak enak ya gitu loh. Air putih itu. Air, kayaknya kayak gitu deh. Kalau kita kan bahkan kalau tinggalnya di gunung, air tinggal di rebus. Iya. Kayak kopi sama. Merek. Tapi di Indonesia tren itu udah ada kok. Ada beberapa di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu, terus Surabaya. Jadi ada juga beberapa temanku yang dia dari SMA dia nggak suka minum air putih, katanya nggak ada rasanya gitu. Jadi dia teh tawar, iya yang penting ada rasanya gitu, kayak teh tawar gitu. Memang nggak pakai gula tapi kan tetap aja ya. Kalau kita habis makan gitu kayaknya nggak lega deh. Justru yang dicari itu nggak ada rasanya gitu buat ngegelontor buat masukin. Ada yang ya dia lebih sering nambahin kayak sirup gitu. Setan nggak kayak Ada yang beberapa itu yang seringnya nambahin sirup. Mungkin nggak pernah minum air. tapi saudaraku juga ada tuh yang nggak pernah minum air putih, minumnya kayak apa ya itu cola gitu Sprito gitu, Ini kan, tapi ginjalnya kena. nah kalau ini tuh dia bagus malah. Ya mungkin karena aktivitas dia juga kan, dia penggemar olahraga ya, apa sih penggemar olahraga itu Suka olahraga karena penggemar. masalahnya tuh dia pagi kayaknya dia main badminton, siang ngapain, ntar malam lihat dia mini soccer gitu, ada yang kayak gitu. Menurut kita juga satu yang kayak gitu. Pakai loh. Jadi kayaknya dia ini olahraga terus aku yang ngeliatnya kayak capek sendiri. Maksudnya kayak gak ada rehatnya gitu loh. Tren juga nggak tuh olahraga terus kayak gitu. Kalau dulu social drinker, kalau sekarang social sport ya. Udah Sosial gimana ada style kan. Tapi dia satu teman-teman itu semuanya pakai. Kalau nggak pada maraton apa sih? Rat. Di mana-mana begitu. Ya begitu kan. Tapi tren-tren kayak gitu ya sebenarnya bagus kan ya buat menghidrasi diri sendiri. Kalau misalnya tujuannya kayak dari dia tidak minum sama sekali terus jadi minum, ya bagus. Cuman kan efek jangka panjangnya tetap aja dia membebani ginjal loh. Oh iya, karena ginjal harus nyaring ya. Iya kan, tadinya air yang normal-normal aja gitu. Itu aja sebenarnya air zaman sekarang udah nggak normal karena banyak mikroplastiknya. Ini ditambahin zat-zat aneh lagi. Ya mungkin kan di Indonesia nggak
nggak terlalu ngetren itu karena udah ada mikroplastik gitu. Di sana kan kurang mikroplastiknya gitu kan. Yang dirasanya kurang gitu. Coba dikirimin aja dari Indo, mungkin oke aja. Ada ini ya, industri tambang nih. Bukan ada manis-manisnya, ada plastik-plastiknya gitu. Ada sepasangnya nggak ada. Ada kereta ayo nih. Wah, ya. Di TikTok tuh emang aneh-aneh, Banyak banget tren-tren. tren-tren tuh segala macam. Dulu tuh yang apa rame banget itu, terus sampai banyak cedera itu yang naik-naik di kerat-kerat itu loh. Apalagi itu kan dimulai zaman-zamannya COVID gitu kan, dimana semua orang isinya nontonin TikTok terus jadi Naik lingkar. ya di luar negeri itu jadi tuh keratnya dibikin kayak piramid kayak gitu loh. Nah apa istilahnya itu tantangannya tuh naik habis itu turun gitu. Nah kerat kan ini nggak kokoh ya, terus yang naik orang-orang gendut gitu kan, terus Wah, body shame lagi orang orang apa overweight body shame, body shame. body kan aku nggak apa nggak menghina gitu, maksudnya kenyataannya emang Apa? Emang good shaping kan. enggak. Ya, anggap aja orang-orang berkebutuhan. Berkebutuhan khusus disabilitas dong. Orang berkebutuhan lebih. Nah, kalau nggak mau dikhususin. Atau kebutuhan makannya. Atau kebutuhan space. Tapi tuh katanya di kan di Cina sosial medianya beda ya sama sosial media yang di luar Cina aja kan. Itu katanya ini ya trendingnya itu kayak membangun orang pengen berkreasi. Bangun deh gitu. Pokoknya inspiratif banget gitu loh. Ya nggak sih? Iya, iya bener. Nggak tahu sih, belum pernah bikin sosial media Cina sih. Tapi yang jelas diregulasi. Tapi kan di sana diregulasi. Ya, jelas kan Di pasti. sini kan bebas. Lepas. Hidup hobi. Hidup itu pas sendiri. Tapi kalau kamu menguntungkan dari itu, aku tarikin dulu bisa. Oh yang trending di Indonesia itu TikTok itu dulu mendengar banget itu goyang TikTok tuh loh. Goyang TikTok. Oh, Itu sampai di apa TV itu kan juga isinya goyangan Iya, TikTok iya. kan. dulu tuh ada ini hashtag pemersatu bangsa. Oh, iya. Sampai sekarang. Oh, masih ada tak? Iya. Biasanya hashtag itu udah ditinggalin. Satu bangsa itu berarti yang bakal Bapak goyang-goyang. Kalau kamu lewat. Oh, masih kepake. Atau ada pergantian Ya, trend. apa lagi yang bisa mempersiapkan? bahasanya loh banyak loh, bahasanya gotong royong, Bahasa beda-beda. bahasa Indonesia lah. Enggak semua bisa bahasa Indonesia. Orang Indonesia. Nanti kita harus Sekarang ini, Kalau kalian lihat itu semua bisa. Mati. sekarang ini faktanya banyak anak-anak muda itu justru kesulitan berbahasa Indonesia. Oh, nggak bisa berarti. Di kota-kota besar ya, terutama karena rata-rata mereka yang di sekolah internasional ya nggak pernah pakai bahasa Indonesia, di rumah nggak pakai bahasa Indonesia. Iya. Coba lihat konten pemersatu bangsa kan langsung paham. ya lanjutnya balik dibanding yang belajar bahasa Indonesia Bahasa semua. Ya,
TikTok kan kita sekarang dikasih anak-anak generasi muda kita kan dikasih gitu ya. Yang bayar pajak. Ajar aja juga ya, Iya. nggak gratis. Dikasih air minum nggak sih itu? Enggak Nggak dikasih. Enggak dikasih. Oh, usah. Mau makan bergizi aja kan. Enggak minum bergizi. Oh iya, Cek. minum lagi sih bisa wah Oh. Sih nggak dikasih minum. Ya dulu sih ada susunya juga ada. Itu bantal lebih gitu ada sendiri orang bisa dibilang. Jadi menggerakkan apanya ya, tapi kalau jadi nggak tahu. intake untuk Sulit. Terus minumnya kayak gimana? Ya sekolahnya dibawa sendiri. gila Mau makan gimana nggak produksi lah gimana minum bergizi ya dicampur-campur itu Nah, tadi. iya. Makanya itu kayaknya program minum bergizi nggak bisa gratis ya. Gajah. karena glitter-glitternya tuh pas aku cari tahu lumayan mahal ya mungkin untuk ukuran sana murah ya kayaknya $1 $5 Ya sekali minum. iya tapi kan mereka sekali bikin kan 1,5 ton dari itu tapi kan tetap aja mahal itu Ntar lama-lama di nampang yang BG-nya tuh ada saset-saset sirup manis gitu. lama-lama ya kali ya kostum TNI itu kali ya biar tahan lama gitu Nggak apa-apa dibawa pulang ya, misalkan. tapi masih apa jadi bahas MP gitu kan udah kelas tapi mending nggak dikasih langsung TNI itu daripada dikasih lele hidup lele mentah Bisa. Kita sushi. itu biar dimasak di rumah katanya Sushi grade ya tapi berarti. enggak kan ada lebih sulit kira-kira Sudah mungkin orang Jepang juga bingung apa ini mereka ada catfish tapi kayak kan ini catfish mereka Tapi yang jelas catfish itu emang apa habitatnya emang di air yang nggak bagus kan. bukan air gak bagus lumpur Di laut. masa habitatnya di limbah mah bukan ini habitat mati juga dia kan. limbah ya bukan habitat kan yang bikin limbah kegiatan manusia Mau malu aja kayak gitu. Kemahalan. dia suka bersembunyi ya itu suka pergi Ini bagusnya tren TikTok di Indonesia itu udah mulai politik gitu nggak sih? Banyak itu apa yang mengkritisi misalnya Orang tahu sih oke itu cuma ya itu jadi edukasinya politik semua malah kan kelihatannya ya. iya ya walaupun jadi mulai politik tapi kayak hidupnya ngomongin politik Iya, lah politik. iya. tapi karena masalah yang bukan dihadapin ya diliatin sehari-harinya itu doang nggak sih Relate kan. jadinya relate gitu jadi coba setiap satu minggu itu mungkin ada 14 berita goblok dari pemerintahan kayaknya gara-gara itu juga deh. Final justice. Udah 7 hari seminggu cuma 7 hari ada 14 berita aneh kayak mana nggak melek mereka bukan sebenarnya mereka nggak mau melek itu cuman bangun anjing nih apa Jadi nggak tahu Ya, case-nya banyak banget. Kalau final justice tapi kalau ada justice nggak ada justice lah. nah
Aduh, Aduh. tinggal aja skip deh. Ada asing ya. Ada asing. Nah, tapi kalian sadar gak sih sekarang ini menjamur banget ini. Tapi Hmm. di Jogja Kayaknya semua kota ada, kota gitu ada semua kota. Seperti sih Orang mulai suka nongkrong gitu apa? kan konspirasinya banyak yang pencucian uang. Oh, ada loterinya kita. Iya, jadi uang-uangnya sedikit. kotor-kotor gitu ya, uang kotor ya. Masalahnya tuh menjamurnya tuh benar-benar menjamur banget dan Samping-sampingan iya, dan bahkan di tempat-tempat yang menurutku nggak logis gitu loh, kayak di gang gitu dan nggak tutup-tutup nih. Ada ininya nggak tadi? Ada pengunjungnya nggak? Nah, Pelanggannya nggak? nggak ada. Makanya kan jadi dicurigai pencucian uang. Tapi katanya tuh ya, apa istri-istri orang yang kaya raya kali gitu tuh hobinya bikin kafe. Rugi, cuman kayak itu lifestyle gitu, lifestyle sosial kita, mak sosialita gitu. Iya, tapi kayaknya mereka bikin tempatnya juga proper gitu maksudnya. iya gang sempit juga kalau istri orang kaya. Cuma bingung juga dia parkir ini ya, helikopternya di mana. Aduh. Jika kalau misalkan ketimbang apa namanya dikasih rasa-rasa sama minum kopi tanpa gula atau teh tanpa gula gimana? Sulit sih. Sulit sih. Ya, Kayaknya fokusnya lebih ke moderasi nggak sih, nggak berlebihan gitu. nah masalahnya kan yang ini kan karena dia pewarna yang sintetis gitu-gitu loh. Registernya belum panjang, jadi kita nggak tahu gitu efek jangka panjangnya. Kayak ya glitter, ada yang dikasih glitter food grade, tapi kan kita nggak tahu efek jangka panjang. Filter ya? Nah, di glitter gitu-gitu. Ada yang warna biru tuh nggak mungkin warna ini ya. Kalau alam Ada sih telang, tapi kan dia harus dikondisi khusus supaya dia warnanya benar-benar biru, dikondisi basah kok. Siapa celupin teh dikit gitu kan agak encer gitu ada rasanya. itu biar jadi bahasa air alkali itu kan sehat banget karena pH tinggi. Iya, pH 8. Di perkampungan. Iron Man jadi orang-orangnya Iron Man. Masuk bandara Kayak kental ya. bye. Kental ya. Jalan-jalan lagi. Ternyata kamu kok sebenarnya enak kali udah hidup tampak kan. Kamu lewatnya harusnya bukan yang pintar itu, kamu lewatnya yang UV apa ray itu X-ray gitu. Kelihatan oh ini kan Kamu rebahan kan. kalau cuma pakai tongkat itu nggak kelihatan ini udah apa tadi di dalam sepatu ada yang Jadi cuti aku pokoknya. Cuma darah. Udah melucuti diri sendiri pun itu satu sedikit. tiba-tiba tangan emang Itu pas masa cuman ya itu tadi kalau dia tujuannya membuat orang lebih terhidrasi sih oke ya, karena kita nggak tahu efek jangka panjang. Ini kan masih
inti belum buat semua. Sebenarnya kalau itu oke, itu memang problem gitu kan. Tapi sebenarnya trending itu udah lama di masyarakat Jawa. Coba lah kalau kita bertamu, pasti kasih teh manis bro. Orang Jawa ya. Orang Jawa tuh dari dulu kena diabetes. Semenjak ini pabrik gula ini. Ah. Kalau gini banget Oh iya. Belum ada gula ya seharusnya. Banyak kasus diabetes begitu. Nggak tahu. karena nggak tadi record juga. Oh, iya. Akhirnya pengobatan juga belum kayak tekan tahu-tahu mati gitu. Jangan tahu zaman dulu ya. Iya. Maksudnya apa angka harapan hidup kan jauh lebih rendah gitu. Jadi entah itu kenapa juga kita nggak tahu. Deteksinya belum canggih. Iya, makanya kan anak zaman dulu kan banyak-banyak anaknya kan. Ya, Soalnya harapannya kan rendah. mitas apa meninggal satu, yang lain bisa dan Paling nggak 10 anak meninggal juga gitu kan macamnya anak. Angin duduk. kematian angin duduk. Semuanya angin duduk. Tak santai. Haus. Kan sana. Jawab dah. Ya itu memang ya kita bisa berkaca dari ini di naskah-naskah pengobatan kuno itu aja gitu kan dari terus sih ya tapi kayak naskah-naskah pengobatan kuno ya. Waduh, like dulu. Nah, sampai ini Ini pemandangan gara-gara ngomongin santet nih. Tadi ngobrol sampai orang-orang zaman dulu kalau meninggal dikira santet. Ini sampai ini tapi di naskah-naskah pengobatan kuno kayak di lontar pusada Bali gitu atau serat centini centini Persen. centini itu tuh ini apa naskah pengobatannya tuh selalu kayak ada unsur spiritualnya gitu kayak misalnya dia itu di apa ada disentuh lah ada ininya lah yang di ritualistikkan kayak gitu jadi nggak cuma obatnya itu diminum tapi obatnya itu diapain gitu terus ada baca-bacaan atau segala macam ada di beberapa serat gitu jadi memang dari zaman dulu ya juga secara mistis gitu. iya karena kan ya kayak yang kita bilang tadi pengobatan zaman dulu ya teknologinya belum semaju sekarang jadi banyak yang belum dipahami di masa itu jadi apa yang nggak dipahami kan biasanya dikaitin dengan sesuatu yang lain spiritual atau apa gitu. Kan kamu ini apa keturunan Kemarin ada itu trending TikTok tuh Apa? yang adu Oh, kiri. live live adu penyihiris. aduh sebentar aduh ilmu Paham. Itu juga tren TikTok. Itu tren TikTok dari dulu mungkin ya tren dari dulu cuman kalau pengobatan kita kan kalau sekarang kita kenalnya sebagai etnofarmakologi oh itu etno itu berarti ada kearifan lokal kearifan lokal di saintifikasi ya kayak gitu farmakologi secara sains emang bisa kayak gitu. iya kan karena waktu itu belum dimengerti misalnya orang kesurupan ya gitu kesurupan ya kan bisa aja dia secara mungkin lagi kan habis makan jamur kan apa kayak gitu kan bisa aja gitu Cuma kan maksudnya nggak totally sembarangan gitu pengobatan zaman bahkan di Jawa kan ada semacam ilmu gitu jadi dia lihat pola-pola kalau ini kira-kira obatnya apa
Ya. nggak totally ready dibacain apa itu biasanya substan ataupun bahan-bahannya itu kan dari hasil mereka melihat peristiwa Ya. ya walaupun nggak 100% akurat ya gitu kan. Tapi kan nggak sembarangan juga. Ya, makanya tetap kan itu disertifikasi ya gitu. Ada uji cobanya gitu Ya. ya. Eksperimen. Fenomena itu karena ada diagnosis kayak patung itu kan, jadi kita bisa lihat fenomena itu sebenarnya tuh kalau di modern science-nya itu apa gitu tuh. Kok dia bisa ini apa, misalnya orang kesambet gitu ya, dan dalam tanda kutip itu kesambet gitu, bisa disembuhin pakai daun apa gitu. Ternyata di modern science tuh kesambet yang dimaksud di pasca itu tuh gejala apa gitu, ini bisa dipakai untuk itu, diuji secara sains kan, bisa kayak gitu ya. Mungkin ayan gitu kan. Kejam-kejam gitu. Padahal tadi ini ngomongin rasanya yang dikasih rasa-rasa, kayaknya dikasih substan yang aneh. Padahal ini kopi loh. Mikroplastik itu berbahaya itu udah. Kamu plastik kan Kan tadi Iya. orang Indonesia air putihnya ada mikroplastiknya. yang Katanya kan ini jadi mainan gitu. Di orang-orang kan. What doesn't kill you make you stronger. Kan lama-lama orang Indonesia kayak orang-orang Korea gitu. Plastik-plastik. itu silikon, ini plastik, hidrokarbon. Beda. Aku tadi mau ngomong apa sampai lupa gara-gara silikon ini. Ini itu trending air putih dikasih glitter. Kita di Indonesia dulu pernah punya tren ini apa, air putih dikasih batu meteor. Ponari gitu ya. Fun fact-nya aku nonton di mana gitu ya, Ponari itu malah kuliah berpengalaman. Bukannya dia masih bocil loh. Sekarang kan nggak bocil, dulu bocil. Iya dulu bocil, kita juga masih bocil, Cok. Enggak, dulu udah kuliah farmasi apa sekarang yang Sekarang. Oh, sekarang kuliah farmasi. Beneran jadi tukang obat. Dia mau ini mau etnofarmakologi gitu kayaknya. Itu saya juga. Ribet saya. Dia penasaran ilmu dia tuh dari mana sebenarnya. Apa mineral yang terkandung dari batu ajaib ini? Terus in silico petroleum. Terus ujung-ujungnya itu zat kimia yang bisa menyembuhkan itu dibuat saset menjadi glitter. Nah, Makanya kok tiba-tiba nggak berefek gitu, jangan habis. itu bisa. Udah dari berkuai. Tapi ya itu kita sih nggak kena sih tren itu ya, cuma di kota-kota besar. Kalau di tempat ini beda, bukan tren sih, lebih ke kearifan lokal, minumannya dari kecil rasa-rasa teh. Kalau di Sumatera tuh di beberapa daerah itu kopi Oh, manis, kopi biasa. Kalimantan tua. Enggak semua. Di Sugian tua tentunya. Wah, dan biasanya supe normalnya itu kan kayak teh biasanya atau kopi. Teh atau kopi. Mesti tanyanya teh atau kopi. Kopi. Terus zaman sekarang trennya mulai membaik gitu, pakai gula atau tawar. Terus trennya nggak dulu atau soft drink gitu. Monggo. Tapi ini kalau kita makan di resto lah, itu pasti jarang kita pesen air putih gitu. Yes, ya.
kebanyakan orang pasti Sama es jeruk. minimal teh tawar atau es teh manis. Ini budayain orang Indonesia pasti minumnya ya keras. karena ya di Sumatera pun maksudnya es teh tawar gitu, es teh tawar makan pecel lele es teh tawar. Kan dulu sudah kotak tuh. Ya dari dulu ini masalah dulu belum nyaman tumbler masih termos. Banyak sendok sendiri. Berapa? Sampai 19. Ada sugar gitu. Terus termos lorek kos lagi. Tapi itu orang luar negeri itu makan dessert kan ya, yang manis-manis kayak gitu. Se-Indonesia mungkin gantinya orang Indonesia nggak pernah makan kayak cake kayak gitu. Ketua kagak. Teh manis. Mirip-mirip jadi manis-manisan gitu juga. Tahu sih. Cuman kan Indonesia udah makan sagu. Sih nggak ada sebenarnya ini ke pabrik udah kan nggak bisa disebar. Ini film horor ini. Pabrik gula. Nggak tahu kagak ada nih pahit. Ya pabrik tahu kok. Yang nulis tuh sama kayak KKN Dosa Penari. Simple man. Pakai bisa benar. Dan kadang bisa ponari lagi ya. Dosa Penari itu dari mana? Batas ya. Iya. Terus dia KKN kan buat tugas akhir. Dari kearifan lokal. Tapi kalau di Jogja ini nggak minuman yang air putihnya rasa-rasa. Nah, kalau di Palembang tuh ada suatu daerah tuh yang air putihnya ada rasa-rasanya, rasa asam gitu. Kan daerah rawa, Era gambut. daerah rawa ada yang rasanya payau-payau sedikit ada. Tahu aja. Kayak tahu kali. Kayak apaan? Kurang. Kayak 9. Itu mah jempol lah. Kan bagus buat ya nih orang-orang yang punya mah gitu ya, punya GERD gitu yang asam lambungnya minumnya itu. Oke lah, makin ngaco gitu ngobrolnya, tapi ya cukup lucu tuh tren-trennya. Ada jam. Wah, beberapa minggu ke depan ada tren yang lebih konyol lagi. Tapi menarik karena ternyata untuk terhidrasi siapa tahu ini susah. Baru tahu ada struggle, orang-orang struggle untuk minum air putih itu baru tahu. Iya, masuk akal. Nggak masuk akal bagi kita. Bagi mereka, lumrah kita yang nggak masuk akal kalau bisa minum air putih. Misalnya minum air putih kita aja. Iya sih. Oke lah, sampai jumpa di Jakarta episode berikutnya. Saya Musa. Awi. Sebentar. Bye bye.